Sering Mbak, tapi sekarang lagi jarang karena aku sering pulang malam. Kalau puasa Senin Kemis sih saya dulu sering waktu di pesantren. Kalau untuk sekarang jarang lah, karena mobilitas kerjanya kan juga waktunya ya harus di jalanan, di lapangan. Jadi ya agak jarang sekarang. Masuk dalam jajaran orang yang tidak terlalu istiqomah, tetapi selalu menjalankan ketika kuat imannya. Nggak tahu, emang nggak tahu. Tahu aku sih itu kayak Rasulullah Kak, iya bukan? Nah, karena untuk kesehatan pertama, terus nambah rezeki, gitu kan. Kalau dari dari hadis-hadis Nabi kan puasa Senin Kemis, sholat duha itu kan nambah rezeki. Mungkin ada yang sebagian untuk membayar utang puasa, ada yang sebagian menjalankan ibadah sunnahnya. Yang pertama itu dicontohkan oleh Rasulullah ya, sebagai umatnya. Nah, yang kedua memang itu mampu menjaga stabilitas fisik dan rohani. Yang saya tahu untuk menjaga kebugaran tubuh ya, untuk kesehatan, terus menjaga iman juga. Pertama lebih sehat, lebih tenang gitu, karena berangkatnya dari keyakinan. Ya manfaat puasa kan jelas, di ilmu kedokteran sendiri kan juga ada, memang untuk biar badan tambah sehat gitu kan, melatih juga kesabaran apa segala macam gitu. Banyak Mbak, salah satunya ya itu biar inilah bisa menguruskan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Mutiara Parlemen? Mudah-mudahan hari ini Anda senantiasa berada dalam kebahagiaan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, kita baru saja melewati Ramadan, juga kita sudah melampaui Syawal. Tentu ada banyak ibadah yang telah dilakukan oleh kita semua pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bulan Ramadan dengan saum, dengan ibadah-ibadah wajib, dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Di bulan Syawal kita tidak berhenti dengan melakukan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal. Itu juga adalah bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Jika kemudian kita berhenti, sayang sekali. Karena sesungguhnya ada banyak amalan-amalan lain yang juga bisa dilakukan dalam upaya untuk terus menjaga keimanan kita tadi. Karena sesungguhnya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Jika kita tidak menjaganya, maka niscaya akan turun dan turun dan turun lagi. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, kenapa kita akan membicarakan saum pada kali ini? Karena saum sesungguhnya adalah bagian dari ibadah yang memberikan fungsi untuk menjaga diri kita. Bukan sekedar menahan lapar dan juga menahan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu kita. Ini adalah bagian dari upaya pengendalian diri kita. Jika kita mampu melakukan pengendalian diri ini dengan baik, maka insya Allah semua tindak tanduk kita, perilaku kita, tutur kata kita adalah tutur kata yang juga terkendali sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Kali ini kita akan mengkhususkan kepada satu ibadah yang sunnah, yaitu ibadah sunnah, saum sunnah Senin Kamis. Kita tahu bahwa ada berbagai bentuk ibadah saum sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain Senin Kamis, ada Ayyamul Bid di tengah-tengah bulan Hijriah, di bulan setiap bulannya, pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian juga ada saum Syawal, sebagaimana tadi sudah disampaikan, 6 hari di bulan Syawal. Ada saum 9 Zulhijjah, dan ada beberapa saum lain yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa kita pada kali ini mengambil fokus tema
saum sunnah Senin Kamis. Karena dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan setiap amal perbuatan manusia akan diperiksa pada hari Senin dan Kamis oleh malaikat. Karena itu aku senang jika ketika amal perbuatanku diperiksa, aku berada dalam keadaan saum. Kira-kira demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kita bisa membayangkan, tentu menginginkan kondisi terbaik ketika amal-amal kita dicatat pada hari Senin dan Kamis. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Ketika Ummul Mukminin Aisyah mengatakan seperti ini, tentu beliau adalah orang terdekat yang melihat keseharian Rasulullah. Bagi kita, apakah keutamaan saum sunnah Senin Kamis ini? Yang pertama, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mengatakan mencintai aku, dalam hal ini disebutnya adalah mencintai aku, itu konteksnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, ikuti aku. Aku dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mendeklar bahwa kita mencintai Allah, maka sesungguhnya kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita saum sunnah Senin Kamis ini. Yang kedua, dengan kita melaksanakan saum Senin Kamis ini secara rutin, maka insya Allah kita sudah belajar untuk terus membersihkan hati kita. Kita terus berusaha menjaga hati kita. Karena orang yang saum tidak menginginkan melakukan hal-hal yang akan mengurangi pahala saumnya, bukan sekedar membatalkan saumnya. Tentu dia akan lebih mampu mengontrol hati dan mengontrol dirinya. Yang ketiga, saum sunnah Senin Kamis ini akan mendorong kita untuk lebih mengasah kepekaan jiwa kita. Kita jadi lebih merasakan bagaimana orang yang tidak mampu makan bukan karena dia dalam konteks ibadah, tapi karena tidak ada yang dimakan. Bagaimana orang berusaha untuk lebih keras lagi bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Hingga dengan saum ini kita akan lebih merasakan sesungguhnya ada banyak orang yang tidak seberuntung kita. Karenanya dengan mengasah jiwa ini, kita juga sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk terus membersihkan jiwa kita, menguatkan hati kita, menguatkan keimanan kita. Yang keempat, tentu berkaitan dengan kesehatan kita. Kita memberikan hak atas tubuh kita untuk beristirahat sejenak dari proses mencerna makanan yang terus-menerus. Dan ini adalah bagian dari recovery kesehatan kita. Dan itu diakui oleh para ilmuwan kesehatan. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau SAW menjawab, amalan yang rutin walau sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jika kita mengupayakan untuk melaksanakan amal-amal yang dicintai Allah, mari kita bersama-sama mulai merutinkan saum sunnah Senin Kamis kita, yang kemudiannya nanti akan membuat kita berharap kepada Allah, akan dicintai Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melakukannya sedikit Senin Kamis, tapi kita juga melakukannya secara rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan jiwa kita, menyiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Qulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.